Pejuang UMKM. Kenapa saya katakan pejuang UMKM? Karena para UMKM ini ya mereka pantas dikatakan para pejuang. Karena memang tidak mudah bagi seorang UMKM itu untuk bertahan. Apalagi dalam kondisi saat ini mereka memang benar-benar merasakan betapa beratnya. Tapi ada juga yang memang sudah lancar-lancar aja. Dan banyak sekali yang mereka stuck, tidak bisa berkembang. Ya, bagi para pelaku UMKM, mudah-mudahan ini sebagai pencerah, mudah-mudahan ini sebagai solusi buat Anda. Jadi bila Anda saat ini masih mengandalkan penjualan online, penjualan menitipkan barang, dan penjualan hanya mengandalkan pembeli dari lingkungan, ya, baik RT maupun RW, itu akan sangat sulit sekali untuk bisa berkembang. Tapi kalau bertanya kira-kira bisa nggak? Bisa saja, apapun bisa terjadi, ya kan? Tapi ini sangat sulit. Nah, bagaimana agar Anda bisa terlepas dari ini, agar Anda ini bisa terbebas? Anda harus keluar dari zona ini. Jadi Anda harus bagaimana cara sebagai seorang pelaku UMKM itu, ya, Anda harus memiliki tempat buat mangkal seperti pedagang kaki lima, harus punya. Apakah Anda harus memiliki gerobak yang harus didorong menuju lokasi, ataukah nanti ada gerobak yang bisa disimpan di situ? Bebas, terserah. Ya memang sih ada baik biaya, ya nggak masalah sebenarnya, kan ada yang sebulan 500 nggak masalah, toh mereka banyak para UMKM yang mangkal, ya, dan mereka tidak, ya sudah pastilah resikonya memang sudah ada. Tapi kalau memang tidak bisa memberanikan diri untuk melawan resiko itu, ya tentu aja Anda tidak akan bisa keluar dari zona itu. Harus bisa memaksakan diri, bagaimana cara harus punya tempat buat mangkal, ya. Udah pasti resikonya menambah yang namanya sewa lokasi dan segala macam, bayar listrik lah, cari tempat itu memang tidak mudah, tapi harus ada tempat. Jadi mengandalkan penjualan dari orang yang lewat. Ketika ada orang yang lewat merasakan apa yang Anda jual itu rasanya enak dan kualitasnya baik, bagus, otomatis mereka akan balik, dan satu demi satu itu nanti akan bertambah pelanggan. Jadi memang benar-benar mengandalkan orang yang lewat. Tapi kalau seandainya Anda masih di dalam zonanya di seperti mengandalkan di lingkungan untuk membeli lingkungan RT, ya sangat sulit. Terus kemudian online juga sangat sulit, ya itu. Jadi solusi yang pertama tadi harus punya tempat pangkalan, harus memasakkan ini. Yang kedua, hindari kalian perkumpulan gak jelas, perkumpulan toksik. Ya ingat, bagi seorang UMKM itu waktu adalah uang. Harus bagaimana caranya waktu ini harus kalian benar-benar berputar dan bisa menghasilkan. Jangan sampai terbuang sia-sia. Ya, kumpul sana, kumpul sini nggak jelas. Ya, terus yang ketiga, jangan mengandalkan penjualan kalian tuh dengan bazar. Kalau bazar harus kalian ikut, ya. Kalau nggak ada nunggu sampai ada bazar, sampai mengatakan bazar sebagai iseng-iseng, sebagai kumpul-kumpul. Wah, ya sudah selesai kalau cuma hanya buat kumpul. Jadi setiap penjualan apapun yang ya hanya buat iseng-iseng, buat berkumpul aja, buat happy aja, nggak bisa. Jadi hindarkan Anda mengandalkan bazar yang diselenggarakan entah dari mana maupun dari pemerintah. Kalau dari pemerintah gratis, kalau dari tempat lain kamu nggak mau, karena ada apa? Ada bayar. Ya, jadi hindarkan itu perkumpulan nggak jelas, perkumpulan UMKM ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kebanyakan itu hanya membuang-buang waktu. Oke, ya itu yang masukan saya, ya. Masalah diterima apa tidaknya itu hak kalian, ya, dan itu bebas.
Ini hanya pendapat saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat ya. Kalau tidak manfaat ya sudah, di skip aja. Oke, salam sukses selalu buat Anda pelaku UMKM, semoga berjaya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.